rahimakumullah. Pekan sebelumnya sudah kita kisahkan sahabat Abdullah ibnu Hudzafah as-Sahmi, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan sahabat yang bernama Umair bin Wahbin radhiyallahu anhu. Memang jemaah kaum muslimin ya, mengkaji, mempelajari kehidupan para sahabat ya, orang-orang mendampingi Rasulullah dalam berdakwah, dalam berjihad, dan juga dalam beribadah, akan menambah kecintaan kita, keimanan kita tentang kehidupan mereka. Umair bin Wahbin merupakan seorang sahabat, yakni muhajirin, dan beliau masuk Islam setelah perang Badar. Namun ada sebuah ucapan yang sangat bagus dari Khalifah kaum muslimin Umar ibn Khattab ketika memuji sahabat Umair bin Wahbin, yang sebelumnya Umair sangat dibenci oleh Umar ibn Khattab ya. Yang kata Umar ibn Khattab, beliau pernah mengatakan ya, sesungguhnya al-khinzir, yakni babi, lebih aku cintai daripada melihat wajahnya Umair bin Wahbin. Namun ketika masuk agama Islam, kata Umar ibn Khattab, laqad ghada Umairu ibnu Wahbin ahabba ilayya min ba'di abna'i. Kata Umar ibn Khattab, dan sungguh sekarang Umair bin Wahbin lebih aku cintai dari sebagian anak-anakku. Bagaimana kisah Umar bin Wahbin ya, kisah beliau mendapat hidayah Islam, yang sebelumnya beliau termasuk orang-orang sangat benci kepada agama Islam, memusuhi para sahabat, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata muallif rahimahullahu taala, ada Umairu ibnu Wahbi al-Jumuhi min Badrin najian bin nafsihi. Setelah kepulangan Umair bin Wahbin dari perang Badar, beliau najian bin nafsi, yakni merenungi nasibnya, dirinya. Kenapa? Lakinnahu khallafa wara'ahu ibnahu Wahban, karena dia ya meninggalkan putranya di kota Madinah. Kenapa? Asiron fi aidi al-muslimin, disebabkan beliau putranya ditawan oleh kaum muslimin di perang Badar. Karena perang Badar, jamaah kaum muslimin, perang yang sangat dahsyat ya, perang bainal haq wal batil, yang mana para sahabat kaum muslimin waktu itu cuma sedikit, cuman 300 orang saja melawan orang-orang Quraisy 1000 orang. Bayangkan. Dan memang Nabi tujuannya bukan untuk berperang, hanya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Namun apalah daya, musuh di hadapan, bismillah, akhirnya kaum muslimin tanpa diduga oleh orang-orang kafir berhasil memenangkan pertempuran. Ada yang dibunuh, ada yang lari dari orang-orang Quraisy, ada pula yang ditawan. Yang ditawan sekitar 72 orang dari orang-orang yakni Quraisy Mekah. Di antaranya putranya Umair bin Wahbi ya. Umair bin Wahbin, putra beliau ditawan. Wa qad kana Umairun yakhsha ay ya'khudha al-muslimuna al-fata bi jazirati abihi wa an yasumuhu su'al adzabi jazaa ma kana yanzilu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-adza. Umair sangat mengkhawatirkan nasib putranya, jangan sampai disiksa oleh kaum muslimin, oleh Muhammad dan para sahabatnya, sebagai balas dendam mereka kepada orang-orang Quraisy yang dahulu ketika di Mekah para sahabat disiksa, Nabi dihinakan. Dia khawatir Muhammad dan kaum muslimin akan melakukan hal yang sama kepada putranya. Ini yang beliau khawatirkan. Maka wa fi dzati duha tawajjaha Umairun ilal masjidi litawafi bil Ka'bah wa tabarruki bi asnamiha. Satu waktu di pagi hari, di waktu duha, Umair bin Wahab mendatangi Masjidil Haram untuk tawaf di Ka'bah dan juga mencari berkah
dengan berhala-berhala mereka. Dan memang jamaah kaum muslimin di waktu itu di Ka'bah ratusan berhala. Bahkan setiap suku memiliki berhala, patung yang mereka sembah, mereka keramatkan, berikan sesajen, mereka agungkan. Maka Umair pun mendatangi Ka'bah, tawaf di sana, mencari keberkahan di sana. Fawajada Sufyana ibnu Umayyah jalisan ila janibil hijri. Ternyata ketika Umair bin Wahb sedang tawaf di Ka'bah, dia menemukan atau mendapati ada Sufyan bin Umayyah. Sufyan bin Umayyah termasuk juga pemimpin Quraisy yang sedang duduk di samping Hijr Ismail. Fa'aqbala alaihi. Maka Umair pun mendatangi Sufyan bin Umayyah dan mengatakan, im sobahan ya Sayyidah Quraisyin. Maksudnya selamat, ini ucapan jahiliyah. Im sobahan, selamat pagi wahai pemimpin Quraisy. Ini Umair memanggil siapa? Sufyan bin Umayyah. Qala Sufyan, berkata Sufyan bin Umayyah, im sibahan ya Aba Wahbin, selamat juga wahai Aba Wahbin. Ijlis natahaddatsu sa'atan fa innama yuqatta'u al-waqtu bil hadits. Maka berkata Sufyan bin Umayyah, wahai Umair bin Wahbin, duduklah bersamaku, ya kita bincang-bincang, merenungi ya sejenak untuk menghabiskan waktu kita, bincang-bincang, saling yakni curhatan. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena mereka kalah di perang Badar, banyak yang ditawan, yang dibunuh, Abu Jahal meninggal dunia dan yang lainnya. Fajalasa Umairun biizai Sufyan ibnu Umayyah wa tafiqa rajulani yatadzakarani Badran. Umair pun duduk di samping Sufyan bin Umayyah. Mereka mulai berbincang-bincang, mengingat-ingat tentang perang Badar, tentang perang Badar, yakni musabah al-azimah, tentang musibah yang sangat dahsyat mereka alami. Wa yaddidanil asra alladhi waqa'u fi aidi Muhammadin wa ashabihi, tentang jumlah tawanan yang ditawan oleh Muhammad dan juga para sahabatnya. Yatafajja'ani ala uzama'i Quraisyin mimman qatalatum suyuful muslimin wa ghayyabahum al-qaliba fi a'maqihi. Fata'ahada Sufyan bin Umayyah wa qala, mereka terkejut karena banyak pembesar-pembesar Quraisy yang dibunuh dengan pedang-pedang kaum muslimin. Bahkan mereka pun yang meninggal dunia dimasuk dalam lubang, ya, lubang yang tidak layak. Maka berkata Sufyan bin Umayyah kepada sahabatnya Umayyah bin Wahb, laisa wallahi fil aishi khairun ba'dahum. Wahai Umair, demi Allah, tidak ada kebaikan lagi kehidupan setelah ini. Maka berkata Umair, sadaqta wallahi. Maka berkata Umair, benar demi Allah. Tsumma sakata qalilan qala, lalu Umair diam sejenak, lalu beliau mengatakan, wa rabbil Ka'bah laula duyunun alayya laisa indi ma aqdiha wa iyalun akhsha alaihim diya'a min ba'di lamadaitu ila Muhammadin wa qataltuhu. Ini ucapan dari Umair bin Wahb mengeluarkan kemarahannya, dendamnya kepada Rasulullah. Berkata Umair, demi Rabb Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, kalau seandainya utangku ya bisa kudunasin, dan seandainya keluargaku tidak aku khawatir mereka terlantar setelahku, aku akan mendatangi Muhammad, akan kubunuh dia. Wa kafaftu syarrahu, sehingga aku pun merasa aman dari gangguannya. Ini ucapan siapa? Umair bin Wahb. Thumma atba yaqulu bisautin khafid, wa inna fi wujudi ibni Wahb ladaihim ma yaj'alu dhahabi ila Yathrib amron la yuthiru asyubuhati.
Berkata Umair bin Wahbin, keberadaan putraku di Madinah yang ditawan tidak menjadikan orang-orang yakni muslim mencurigaiku. Ya. Kan aku mendatangi kota Madinah tujuannya melihat keadaan putraku yang ditawan. Ini ucapan siapa? Umair bin Wahbin. Namun jamaah kaum muslimin, perhatikan, Sofyan bin Umayyah ketika mendengar ucapan Umair bin Wahbin ini, dia mengatakan, berkata Sofyan bin Umayyah, ya Umair, wahai Umair, ij'al dainaka kullahu alayya. Wahai Umair, semua utangmu aku yang melunasi. Wa ana aqdi anka mahma balagha. Aku akan melunasinya berapapun jumlah utang tersebut. Wa amma iyaluka wa adhummuhum ila iyali mamtaddat bi wa bihimul haya. Adapun yakni hartamu dan juga keluargamu, aku akan mengurus mereka dengan biaya yang kumiliki. Aku kaya raya. Dan memang jamaah kaum muslimin, Sofyan bin Umayyah seorang pemuda yang kaya raya, bahkan sangat dermawan. Dan alhamdulillah, Sofyan bin Umayyah masuk Islam kapan? Setelah Fatuh Makkah. Setelah Fatuh Makkah. Dan ini masih kafir. Wa inna fi mali minal kathrati ma yasa'uhum jami'an. Adapun hartaku banyak, sudah cukup untuk mengurus keluargamu dan juga ternak-ternakmu. Maka ketika mendengar ucapan ini, Umair pun bangkit dan mengatakan, idzan uktum hadithana hadza la yutli alaihi ahdan. Wahai Sofyan, kalau begitu rahasiakan, ya, rahasiakan pembicaraan kita berdua ini, jangan sampai ada orang yang tahu tentang yakni rencana kita berdua ini. Bayangkan di samping Ka'bah tidak ada yang tahu, dan tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maka qala Sufyan, berkata Sufyan bin Umayyah, lakadzalik, ya, kita sepakat. Jadi enggak ada yang mengetahui tentang kisah mereka berdua ini. Yang dituju Umair untuk membunuh Rasulullah di kota Madinah. Qauma Umairun min al-masjidi wa niranul hiqdi tata'ajjaju fi fuadihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tafiqa yu'iddul uddata li'infadhi ma azama alaihi. Umair pun bangkit dari masjid. Ya. Api kebencian, kedengkian membara di hati Umair bin Wahbin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun dia mulai bertekad untuk membunuh Rasulullah. Ya. Akhirnya pun dia pun mendatangi kota Madinah, membawa pedangnya yang sudah diracunin. Ya. Wa amar Umair bin Wahbin bisayfihi wa sudhida wa suqiya suhman. Umair pun meminta pedangnya dari keluarganya dan diberikan racun, dioleskan racun. Apa tujuannya? Membunuh Rasulullah. Akhirnya pun dia pun datang ke kota Madinah. Di kota Madinah, balagha Umair al-Madinata wa madha nahwal masjidi yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umair bin Wahbin sampai di kota Madinah, langsung mendatangi Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah. Falamma ghada qariban min babihi anakha rahilatahu wa nazala anha. Ketika dekat pintu masjid, maka Umair pun mengikat hewannya, tunggangannya, langsung masuk Masjid Nabawi. Wa kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu idzaka jalisan ma'a ba'di sahabati qariban min babil masjid. Dan waktu itu Umar ibn Khattab sedang duduk bersama beberapa sahabat di dekat pintu Masjid Nabawi. Yatadzakaruna Badran, para sahabat juga
mereka berbincang-bincang tentang perang Badar, tentang tawanan, tentang yakni terbunuhnya orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin mereka. Tiba-tiba Umar melihat ada bayangan orang lewat di pintu Masjid Nabawi. Wahanat min Umar iltifatatu, sehingga Umar pun menoleh ke pintu tersebut. Farwa Umair ibnu Wahbin yanzilu an rahilatihi. Ternyata Umar melihat Umair bin Wahbin, ya, turun dari tunggangannya, kendaraannya. Wa yamdi nahwal masjidi mutawashihan sayfahu. Maka Umair pun langsung mendatangi masjid dengan menenteng pedangnya. Wa qala, maka berkata Umar ibn Khattab ketika melihat Umair bin Wahbin, Umar mengatakan, hadal kalbu aduwullah. Umair bin Wahbin, ini dia orangnya, anjing, ya. Hadal kalbu, ini anjing, musuh Allah, Umair bin Wahbin. Umar ibn Khattab, jamaah kaum muslimin, seorang sahabat yang sangat tegas dalam masalah kebenaran, ya, yang sangat tegas dan tidak segan-segan, ya, ingin membunuh orang-orang kafir. Wallahi, kata Umar ibn Khattab, wallahi ma jaa illa li syarrin. Kata Umar, demi Allah, Umar bin Wahbin tidak mungkin datang ke kota Madinah kecuali tujuannya busuk. Dan betul jamaah kaum muslimin, Umar mengetahuinya. Siapa Umair bin Wahbin? Seorang pemuda yang sangat benci dengan dakwah Islam di kota Makkah. Dan Umar, ya, merupakan sahabat al-mulham, diberikan ilham, ya. Maka berkata Umar ibn Khattab, laqad allabal musyrikin alaina min fi Makkah. Kata Umar, pasti Umar ini datang ke sini karena dia diprovokasi oleh orang-orang musyrik Makkah untuk datang ke kota Madinah. Suma qala lijulasaihi, berkata Umar kepada para sahabatnya, yakni imdu ila Rasulillah, wahai para sahabat, temui Rasulullah, jaga Rasulullah dari niat busuk Umair bin Wahbin. Akhirnya para sahabat menjaga, ya, di sekitar Rasulullah. Wahdharu ayyughdaru bihi hadzal khabithu al-makir. Mereka waspada, jangan-jangan, ya, orang ini yang khabith ini membuat jahat kepada Rasulullah. Maka thumma badara Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, Umar pun langsung mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza aduwullah Umar bin Wahbin qad jaa mutawashihan sayfah wa ma adhunnuhu illa yuridu syarran. Wahai Nabi, ini dia Umar bin Wahbin, datang dengan menenteng pedangnya, dan aku mengira, aku yakin wahai Nabi, dia enggak mungkin datang ke sini kecuali dengan tujuan yang jelek. Maka berkata Rasulullah dengan tenang, ya Umar, adkhilhu alayya. Wahai Umar, masukkan Umair, temuiku, ya, untuk menemuiku, ya. Maka faqbal al-Faruq ala Umair ibn Wahbin wa akhadha bitalabibihi wa tawaqa unuqahu bihimalati sayfihi wa madabihi nahwa Rasulullah. Masyaallah. Maka Umar pun, jamaah kaum muslimin, langsung yakni mencekik Umair bin Wahbin dan mengikat tali pedangnya di atas lehernya Umair bin Wahbin, ya, begini diikat, ya. Langsung mendatangi Rasulullah. Falamma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhil hal, ketika Nabi melihat yakni keadaan Umair bin Wahbin seperti itu, maka Nabi berkata kepada Umar, atliku ya Umar, wahai Umar, lepaskan dia, jangan menahannya. Maka Umar pun fatlaqahu, melepaskan Umair bin Wahbin. Tsumma qala lahu, maka berkata Nabi kepada Umair bin Wahbin, udunu ya Umair, wahai Umair, mendekatlah kepadaku. Fadana,
Maka Umair pun mendekat ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, maka berkata berkata Umair bin Wahab bin, an'im sobahan, ya, pagi yang baik. Ini ucapan atau salam di masa jahiliyah, yakni an'im sobahan, pagi yang baik. Wa hiya tahiyatul arabi fil jahiliyah, ini ucapan salam orang-orang jahiliyah. Maka berkata Rasulullah menjawab salamnya Umair bin Wahab bin, laqad akramanallahu bi tahiyyati khairin min tahiyyatika ya Umair. Wahai Umair, demi Allah, Allah memuliakan kami dengan salam yang lebih baik daripada salam ini. Laqad akramanallahu bis salamin wa huwa tahiyatu ahlil jannah. Wahai Umair, Allah memuliakan kami dengan salam ini, yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang merupakan salam penduduk surga. Maka berkata Umair, wallahi ma anta bi ba'idin an tahiyyatina wa innaka bi la hadithu ahdin. Berkata Umair, demi Allah, salamu dengan salam kami tidak ada bedanya, ya, tidak jauh berbeda, sama-sama saja, ya. Maka berkata Rasulullah, Nabi mulai mengajak Umair berfikir. Maka berkata Rasulullah, ya Umair, wa man ladzi ja'a bika? Wahai Umair, apa yang mendorongmu mendatangi kota Madinah? Qala, maka berkata Umair, ji'tu arju fakaka hadzal asira alladzi fi aidikum. Wahai Muhammad, aku berharap engkau berbuat baik dengan tawanan yang ada di kalian tersebut. Fahsinu ilayya fihi, dan berbuat baiklah kepada tawanan tersebut. Jadi dia ingin mengalihkan pembicaraan, dan tujuan dia jelas ingin membunuh Rasulullah. Maka berkata Rasulullah kepada Umair, fama balu sayfi alladhi fi unuqi? Wahai Umair, lalu kenapa pedang ada di lehermu? Maka berkata Umair, qabahallahu min suyufin, semoga Allah menghinakan pedang ini. Dia seolah-olah mencela pedangnya, padahal pedang sudah diracuni untuk membunuh Rasulullah, ya. Maka berkata Rasulullah kepada Umair, ya Umair, usdukni malladhi ji'ta lahu. Wahai Umair, jujurlah kepadaku, apa yang menyebabkan kamu mendatangi kota Madinah, menghadapku. Jujurlah. Ini ucapan siapa? Rasulullah. Qala, berkata Umair, ma ji'tu illa lidzalik. Wahai Muhammad, aku tidak datang kecuali tujuanku itu, untuk melihat tawanan, agar engkau berbuat baik dengan tawanan kami. Maka jamaah kaum muslim, perhatikan, Nabi langsung mengatakan, wahai Umair, bal qa'atta anta wa Sufyanu ibn Umayyah indal hijr. Wahai Umair, bahkan engkau dan juga Sufyan bin Umayyah duduk di samping Ka'bah di Hijr Ismail. Fatadzakartuma ashabal qalib, kalian mengingat-ingat sahabat-sahabat yang meninggal di perang Badar. Min sar'a Quraisyin, dari kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badar. Summa qulta, wahai Umair, lalu engkau berkata kepada Sufyan bin Umayyah, laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan. Wahai Umair, ingat, kamu berkata kepada Sufyan, wahai Sufyan, kalau seandainya utangku ada orang melunasinya, keluargaku ada yang bisa mengurusinya, ya, aku akan keluar mendatangi Madinah dan membunuh Muhammad. Subhanallah. Umair terkejut mendengar ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Rasulullah, wahai Umair, apa kamu lupa ucapan Sufyan bin Umayyah? Fatahammala laka Sufyan ibn Umayyah dainaka wa iyalaka ala an taqtulani.
wallahu hailun bainaka wa baina dzalik. Wahai Umair, apakah kamu lupa ucapan Sofyan bin Umayyah? Sesungguhnya wahai Umair, utangmu, keluargamu aku yang nanggung. Asalkan kamu mampu membunuhku. Ya. Akhirnya apa jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Fadhahila Umairun lahdhatan. Umair terkejut dan diam membisu. Thumma ma labitha an qala. Lalu Umair pun tanpa berpikir panjang dia mengucapkan asyhadu annaka la rasulullah. Aku bersaksi engkau utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa jamaah kaum muslimin? Umair yakin yang mengetahui pembicaraan dia dengan Sufyan hanya dirinya juga Sufyan dan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Nabi mengetahui kisah ini kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Sufyan bin Umayyah, berkata Umair bin Wahbin, wa ma yanzilu alaika minal wahyi lakin khabari ma Sufyan ibnu Umayyah lam ya'lam bi ahadun illa ana wa huwa. Pembicaraanku dengan Sufyan tidak seorang pun yang mengetahui kecuali diriku dan juga dia Sufyan bin Umayyah. Wallahi laqad aiqantu annaka ma atak bihi illallah. Aku yakin seyakin-yakinnya berita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala mengabarkanmu wahai Muhammad. Maka falhamdulillah alladzi saqani ilaika sauqan liyahdini ilal Islam. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepadaku untuk masuk agama Islam. Tsumma syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aslama. Maka Umar pun bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersaksi bahwa Muhammad Rasul Allah wa aslama, dan Umair pun masuk agama Islam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah awal hidayah ya memasuki hati Umair bin Wahbin. Karena kisah ini dia yakin bahwasanya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa perbincangan dia dengan Sufyan tidak seorang pun yang mengetahuinya ya. Namun Nabi mengetahuinya, tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Rasulullah kepada para sahabatnya, faqihu akhakum fi dinihim wa allimuhu al-Qur'ana wa atliku asirahu. Wahai para sahabatku, faqihu, ini fahamkan sahabat kalian ini tentang agama ini dan ajarkan kepadanya Al-Quran dan bebaskan tawanannya. Allahu Akbar ya. Sudah yakni diajarkan ilmu agama dan tawanan pun dibebaskan, putranya Wahab ya. Farihal muslimuna bi islami Umair bin Wahbin asyadal farhi. Akhirnya jamaah kaum muslimin, keislaman Umair bin Wahbin membuat para sahabat sangat bahagia, sangat tenang. Hatta inna Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu qala, sehingga Umar bin Khattab mengatakan, la khinzirun kana habba ilayya min Umair bin Wahbin hina qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Umar, sungguh la khinzir, babi, lebih aku cintai daripada Umar bin Wahbin di saat dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal yauma ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Namun sekarang hari ini Umair lebih aku cintai dari sebagian putra-putraku. Allahu Akbar ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hadapan ukhuwah nasabiyah. Karena nasab mungkin bisa terputus ya, karena yakni kekufuran. Adapun yakni ukhuwah Islamiyah akan tetap langgeng hingga pada hari kiamat kelak. Sehingga jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ya. Ini membuat para sahabat, bahkan Rasulullah sangat mencintai umatnya, terutama umatnya yang belum pernah melihat wajah beliau, namun beriman dengan risalah beliau. Nabi kita pernah bersabda, "Uritu an alqa ikhwani." Wahai para sahabatku, aku berangan-angan bisa menjumpai ikhwan-ikhwanku, sahabat-sahabat ini, ikhwan-ikhwanku. Maka berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanik?" Wahai Nabi, bukankah kami ini ikhwan-ikhwanmu? Maka berkata Rasulullah, "Antum ashabi." Kalian sahabatku. Kalian sahabatku. Amma ikhwani alladhi lam ya'tu ba'du wa lam yarawni wa yu'min bi risalati. Adapun yakni ikhwan-ikhwanku, orang-orang yang hidup setelah kalian, setelahku, namun belum pernah melihat wajahku, akan tetapi mereka beriman dengan agamaku, yakni agama Islam. Wa fi ma kana Umair yuzakki nafsahu bi ta'limil Islam wa yutri'u fuadahu bi nuril Quran wa yahya arwa'a ayami hayati wa anaha mimma ansahu Makkata wa man fi Makkata. Yakni mulailah Umair mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya dengan Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji agama Islam, merasakan rohnya Islam, sehingga beliau pun menjadikan beliau lupa dengan Makkah dan orang-orang di Makkah. Lalu karena Sufyan bin Umayyah yumanni nafsahu al-amani wa yamuru bi andiyati Quraisyin wa yaqul. Adapun sahabatnya Sufyan bin Umayyah berangan-angan dengan angan-angan yang sangat jauh, yang penuh berharapan. Dia pasti yakin Umair mampu membunuh Muhammad, sehingga dia berkata kepada orang-orang Quraisy, wa yaqul abshiru binaba'in azim ya'tikum qariban wa yunsikum waqata badrin. Ini berkata Sufyan, wahai orang-orang Quraisy, bergembiralah kalian dengan semua berita besar, berita agung yang datang kepada kalian, yang menghilangkan tentang tragedi Badar. Dan tentu jamaah kaum muslim, mereka meyakini terbunuhnya Muhammad itu lebih utama, lebih agung hanya dibandingkan kekalahan di perang Badar. Ini yang dipikir oleh siapa? Sufyan bin Umayyah. Dia meyakini Nabi pasti akan terbunuh oleh Umair bin Wahb. Thumma innahu lamma tala al-intidhar ala Sufyan bin Umayyah akhadha al-qalaqu yatasarrabu ila nafsihi syai'an fa syai'an hatta ghada yataqallabu ala aharra min al-jamri wa tafiqa yusailu rukbana an Umair bin Wahb fala yajidu ahada jawaban yashfihi. Maka Sufyan pun mulai mencari-cari informasi tentang berita dari kota Madinah, tentang Rasulullah, tentang sahabatnya Umair bin Wahb, bagaimana kisahnya, bagaimana nasibnya, apa Muhammad terbunuh ataukah tidak. Belum ada info, lama ditunggu-tunggu oleh Sufyan bin Umayyah. Namun jawaban dari orang-orang tidak memuaskan hati Sufyan bin Umayyah. Ila an ja'ahu raqibun faqala, tiba-tiba datang seseorang dari Madinah dan berkata kepada Umair, berkata kepada Sufyan bin Umayyah, inna Umaira qad aslama. Wahai Sufyan, sungguh Umair sudah masuk agama Islam. Fanazala alaihi al-khabaru nuzula sa'iqah. Berita ini membuat Sufyan terkejut dan kaget, seakan-akan ada petir yang menyambar tubuhnya. Wa in kana yadhunnu anna Umair bin Wahb la yuslimu walau aslama jami'u man ala dhuhril ardi.
Yang sebelumnya Sufyan meyakini Umayyah tidak bakal masuk Islam walaupun semua orang di bumi ini masuk Islam. Kenapa? Karena kebencian kepada Islam. Ini mungkin jamaah kaum muslimin. Lihatlah Umar ibn Khattab yang dahulu sangat benci kepada agama Islam, menyiksa kaum muslimin, bahkan semua pemuda dari Bani Adi tidak berani masuk agama Islam. Kenapa? Takut Umar ibn Khattab. Karena Umar dari Bani Adi. Namun hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma izza Islam bi umarain ahabbikuma. Ya Allah, kuatkan agama Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar ibn Khattab atau Ammar bin Hisham, ini Abu Jahal. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar ibn Khattab untuk masuk agama Islam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah Islamnya Umair bin Wahab tersebar di kota Makkah radhiyallahu anhu wa arda, sehingga membuat Sufyan sangat murka dan marah kepada Umair bin Wahab. Maka jamaah kaum muslimin, itulah kisah Umair bin Wahab ketika masuk agama Islam. Adapun Sufyan bin Umayyah, beliau masuk agama Islam ketika Fatuh Makkah setelah perang Hunain. Dan Sufyan bin Umayyah ikut perang, perang Yarmuk di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia orang yang kaya raya, sangat dermawan, dengan hartanya dia infakkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kisah yang sederhana ini dari kehidupan Umair bin Wahab sehingga mendapat hidayah Islam, karena hidayah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang kedua, karena kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pesan terakhir, sesungguhnya akhlak kelemah lembutan ketika berdakwah, ketika mengajak orang kepada kebenaran harus kita utamakan. Yang kadang-kadang sikap kita yang salah ketika berdakwah, mengajak orang, membuat dakwah ini ditolak, agama yang suci ini terancam. Karena Islam agama akhlak. Nabi kita bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena Rasulullah mendakwakan agama Islam dengan ilmu, kekuatan jiwa, dan juga kekuatan hati. Dengan akhlak yang bagus, adab yang mulia, agama Islam bisa kita wujudkan di bumi ini. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kisah yang singkat ini menambah kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Mungkin dahulu mereka benci agama Islam, dendam agama Islam, akan tetapi ketika Islam menancap di hati-hati mereka, mereka menjadi orang-orang mulia sepanjang zaman dan sepanjang masa. Maka jadikan para sahabat sebagai contoh kita, kedua kita, mengkaji kehidupan mereka, membaca kehidupan mereka, ibadah mereka dan jihad mereka, agar kita dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.